Salam Bapak Ibu. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya mengusulkan tema bagi kita berbuat baik karena telah menerima kasih karunia. Berbuat baik karena telah menerima kasih karunia. Bapak Ibu, dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini, judul perikop yang dibuat oleh LAI, Bapak Ibu, menurut saya sangat membantu kita memahami teks ini. Kenapa? Karena ini adalah inti yang nyata bahwa pengampunan dan penyelamatan manusia durhaka Bapak Ibu murni merupakan kasih karunia Tuhan semata, ya. Semua karena kasih karunia, ya. 100% itu adalah kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus berpendapat bahwa setiap orang yang taat dan menyerahkan diri pada pekerjaan penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis, Bapak Ibu, sudah selayaknya menerima murka Allah, layak. Dan Paulus juga, Bapak Ibu yang terkasih, menyadari bahwa dirinya dia juga termasuk ke dalam kategori itu, ya, sebagai orang-orang yang sudah menyerahkan diri kepada pekerjaan si jahat, dan dia hidup menurut pikirannya yang jahat. Hal itu bisa kita lihat, Bapak Ibu, bagaimana asal mula Paulus yang bernama Saulus, ketika dia sebagai seorang penganut agama Yahudi yang taat, dia menganggap pengikut-pengikut Kristus ini sebagai sekte sesat, sehingga dia menangkap dan memenjarakan mereka. Bisa kita lihat itu di dalam Kisah Para Rasul 8. Bapak Ibu yang terkasih, kepada jemaat Efesus, Paulus mengakui keteledorannya. Dia mengakui, dia menyadari dan kesalahpahamannya sebagai orang-orang yang amat dikasihi Allah, dan dia sendiri pada akhirnya merasa layak untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jadi menurut Paulus juga bahwa orang Efesus harus sampai kepada kesadaran bahwa mengapa sampai hari ini orang-orang berdosa masih diberikan kesempatan untuk hidup. Orang-orang jahat masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bahkan orang-orang jahat banyak yang diberikan kesempatan, ya, setelah bertobat diberikan kesempatan untuk melayani seperti dirinya, seperti Paulus. Bukankah ini sesuatu yang mengherankan, Bapak Ibu yang terkasih? Jawabannya adalah semua itu karena kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Apa saja bentuk-bentuk kasih karunia Allah itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, dia katakan akan menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya, Bapak Ibu, bukan saja kita diberikan untuk kesempatan untuk hidup, tapi juga kehadiran Tuhan Yesus yang menolong kita dalam kehidupan kita supaya kita berbuah, ya, kita layak diteladani oleh orang-orang lain. Jadi kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, artinya Kristus hidup di dalam kita, kita berbuah, kita bisa menjadi diteladani. Dan arti yang kedua adalah kita mampu untuk menjalani hari-hari kita yang sekalipun mungkin berat, karena kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua adalah mengampuni kita,
ya, karena mengampuni kita selama kita telah hidup dalam berbagai-bagai kesalahan-kesalahan. Kita telah mati bagi Tuhan tapi hidup untuk kejahatan. Sudah mati untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita hidup mekar untuk perbuatan-perbuatan jahat selama ini. Tapi Dia mau mengampuni kita. Yang ketiga adalah memberikan keselamatan dengan mengutus anaknya yang tunggal. Ya, mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Jadi penyelamatan itu adalah murni diprakarsai oleh Allah sendiri, ya. Enggak ada kita yang meminta itu, kasihlah anakmu juru selamat kami. Enggak ada. Itu murni adalah inisiatif Allah untuk memberikan jalan keselamatan bagi kita. Dan yang keempat adalah membangkitkan kita kelak dan memberikan tempat di sorga. Itu katanya tadi, ya, memberikan tempat di sorga, hidup bersama-sama dengan Allah sebagai puncak kebahagiaan. Di dunia ini kita bahagia, oleh ini dan itu kita bahagia selama kita hidup. Tapi puncak kebahagiaan kita adalah ketika kita hidup bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan kita bukan lagi berdasarkan perbuatan atau amal kita, ya, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena mengimani apa yang telah dikerjakan Allah bagi manusia. Keselamatan ini adalah murni pemberian Allah, bukan atas dasar usaha dan kebenaran kita. Karena kalau karena kebenaran maka kita sampai kepada kerajaan Allah atau kerajaan surga, maka tidak ada satupun kita yang sampai nanti, ya, semua kita gagal di tengah jalan. Kalau karena kita hidup baik, tidak mungkin kita tidak pernah melakukan dosa, karena sedikit saja pun dosa itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak mungkin. Jadi caranya adalah dengan mengimani Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malahan orang-orang yang dirinya telah menerima kasih karunia harus menjauhkan diri dari berbagai-bagai kesombongan, katanya, ya. Harus menjauhkan diri dari berbagai-bagai kesombongan. Sebaliknya harus hidup dalam kerendahan hati dan memandang dirinya sebagai ciptaan baru. Bukan hanya ciptaan baru, tapi juga berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Itu ayat yang ke-10 itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya bagikan di sini dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah renungkan ini tadi, supaya ada 3 poin yang spesifik yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, keselamatan bukan atas dasar kebaikan-kebaikan kita, ya. Itu bukan karena usahamu. Jangan ada yang menyombongkan diri. Ini teologi Kristen yang sangat mendasar, ya Bapak Ibu. Sebab kalau karena kebaikan-kebaikan kita, maka sekali lagi saya katakan tidak ada satupun kita yang akan sampai kepada kerajaan Allah yang kekal, ya, tidak ada. Dan kalau karena kebaikan kita, untuk apa Yesus datang? Ya, untuk apa Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya? Nah, jadi bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, tentu saja tidak. Perbuatan baik kita, Bapak Ibu yang terkasih, tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita bertanya lagi, kalau begitu mengapa kita harus berbuat baik? Karena kita telah terlebih dahulu menikmati kebaikan Allah.
Itu bisa juga kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 12. Tadi sudah dijelaskan, kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita dibangkitkan pada waktu hari kedatangannya. Jadi kita juga berkewajiban untuk berbuat baik, ya. Tapi berbuat baik bukan semacam tiket, tidak, ya. Ya, tiket kita adalah iman, perbuatan baik kita adalah buah, ya, buah yang kita hasilkan karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Jadi perbuatan baik itu adalah kewajiban, dan di sisi lain perbuatan baik itu juga adalah buah daripada buah-buah roh dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang merasa dirinya telah dikasihi Allah, dia tahu bahwa berbuat baik itu adalah tugas kewajiban. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, mungkin kita bertanya, kalau begitu mengapa ke gereja? Apakah ke gereja kita mau supaya kita bisa langsung masuk surga? Bapak Ibu yang terkasih, ke gereja bukan berarti jaminan orang masuk ke surga. Tapi kalau dikatakan gereja adalah sebagai tempat wadah memelihara iman orang supaya nanti masuk ke surga, itu oke, yes, ya. Jadi dalam konteksnya gereja itu sebagai tempat untuk menjaga dan memelihara iman orang percaya, oke. Tapi kalau langsung dengan ke gereja lalu masuk ke surga, itu tidak, ya. Bukan karena perbuatan rohani kita itu, tidak, ya. Tapi kita hadir ke gereja mengucapkan syukur, ya, mengucapkan syukur atas berbagai-bagai kemurahan Allah, atas berbagai-bagai kasih karunia, ya. Jadi berbuat baik kita di lingkungan masyarakat, berbuat baik kita di keluarga, berbuat baik kita di gereja dengan memberikan diri kita, persembahan kita, waktu pelayanan kita, itu bukan untuk supaya kita masuk surga, tapi itu adalah karena kita menyadari itu kewajiban kita. Semua hanya oleh kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Biarlah kami bisa meyakini, mengimani, mensyukuri atas kasih karunia yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur sekali. Kami diingatkan bahwa berbuat baik dalam kehidupan kami sehari-hari terhadap keluarga, masyarakat, dan berbuat baik di dalam rumahmu, di gerejamu adalah tugas dan kewajiban kami sebagai orang-orang yang telah menerima berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.